Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama channel Informan Muslim, sebuah media untuk berbagi berbagai macam informasi di seputar kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah hari ini saya bisa kembali membuat video buat teman-teman. Nah, kali ini saya akan sedikit mereview tentang folding saw ya, gergaji lipat. Akan tetapi kali ini saya membuat review dan juga sekaligus tes dan uji coba ya, karena dari teman-teman sebagian menginginkan adanya review sekaligus uji coba atau tes dari alat tersebut. Nah, di sini saya sediakan beberapa media ya, teman-teman bisa melihat ada kayu, bambu, pelepah, paralon, dan nanti akan saya coba untuk besi kelapa ya, apakah mampu alat ini, setajam apa, kita akan lihat uji cobanya nanti ya teman-teman. Oke, sebelum kita uji ketajamannya, kita akan lihat dulu seperti apa. Ini adalah folding saw yang menurut saya cukup murah, dan ini sangat simple ya, karena bisa dibawa kemana-mana. Ini tidak terlalu panjang, tidak terlalu besar, dan ini kira-kira 1 jengkal atau 1 kilan. Dan ini kalau kita bawa aman ya, karena terlipat ada tempatnya. Jadi kalau kita di misalnya survival, ini aman ya, tidak melukai tangan kita, karena kalau dilipat ini aman insyaallah. Dan untuk pegangannya ini terbuat dari rubber yang keras tapi agak empuk ya, jadi tidak licin ya, kecuali yang bagian kuning ini terbuat dari plastik. Kemudian bagian depan hanya dikencangkan dengan mur baut ya. Nah, gergaji lipat ini terkunci oleh ini bagian atas ya. Jadi kalau sudah terkunci ini, untuk membukanya tidak bisa kecuali kuncinya ditekan ya. Locking sistemnya ya, ini ditekan baru kita bisa buka ya. Ini akan jauh lebih aman seperti ini ya. Jadi kalau sudah kita lipat tidak bisa terbuka sendiri kecuali locknya kita ini. Kemudian kalau misalnya posisi lurus, ini juga dia akan ngelock otomatis ya, ngelock otomatis, jadi dia tidak bisa melipat sendiri kecuali ditekan ini locknya. Nah, ini kalau sudah pas dia akan bunyi klik begitu. Nah, ini tidak bisa nekuk sendiri ya, kecuali locknya kita tekan kembali untuk melipat. Nah, kalau udah melipat juga aman ya, bisa ditaruh di kantong celana atau di tas. Dan ini kita akan ukur, kita coba ukur ini ukurannya berapa ya. Teman-teman bisa melihat sendiri di sini panjangnya kalau dilipat sekitar 32 atau 33 ya. Itu panjang pegangannya. Kemudian kalau gergajinya sendiri ini hanya sekitar nggak sampai 20 ya, nggak sampai 20. Ini lebarnya cuma 3,5 hampir 4 ya, kira-kira seperti itu panjangnya dan ukurannya. Kalau dari tampilannya sih cukup bagus ya. Ini bagian yang tajamnya dia hitam karena mungkin proses sepuh ya, jadi mungkin memang harusnya lebih kuat. Dan pegangannya cukup nyaman di tangan, tidak terlalu sempit, tidak terlalu panjang juga. Mungkin reviewnya itu saja ya, singkat saja karena bendanya juga cukup simpel. Dan di bagian pegangan itu ada lubang untuk tali ya, untuk tali kalau misalnya digantung di celana. Oke, sekarang kita akan tes dari yang pertama.
saya pilih paralon ya, karena biasanya kalau yang kerja di kelistrikan biasanya butuh alat untuk memotong paralon. Ini saya cari paralon yang besar nggak nemu, tapi saya coba ke paralon yang kecil aja. Kita akan lihat hasilnya ya. Kalau untuk paralon masih bisa terpotong, cuma biasanya teman-teman kan memotong dengan gergaji besi ya, karena hasilnya lebih lembut. Kalau menggunakan folding saw ini hasilnya kasar ya, karena memang rigi-riginya kasar. Kemudian yang kedua saya coba di bambu ya. Ini bambu sebesar 1 genggaman, dan ini cukup mudah ya kalau bambu ya. Ini kebetulan bambu basah, maksudnya bambu yang belum kering. Saya akan coba untuk yang kedua kalinya, karena biasanya kalau kita bekerja di kebun atau di perkampungan ini butuh gergaji untuk memotong bambu ya, baik untuk membuat kerajinan dan sebagainya. Ini untuk memotong bambu cukup mudah ya, jadi cukup mudah lah. Menurut saya masih cukup mudah, bisa digunakan dan cukup tajam, dan hasilnya juga nggak terlalu jelek. Terus benda yang ketiga kita coba pelepah ya. Ini pelepah kelapa ya. Siapa tahu teman-teman memanjat kelapa ingin memotong pelepahnya, bisa menggunakan gergaji ini dan cukup mudah ya. Cukup tajam untuk bambu dan pelepah. Kemudian kita coba kayu ya. Kayu ini sebesar tangan ya. Ini kayu jati ya yang saya ambil. Ini kayu jati. Kayu jati masih basah, nggak kering. Kita coba. Memang ketika sudah mulai dalam ini agak kadang-kadang terjepit ya, kadang-kadang terjepit. Jadi tenaganya butuh ekstra ya. Karena ini mini, jadi memang gergaji kecil, gergaji lipat mini. Jadi kita harus sabar, tapi masih tetap bisa terpotong dengan bagus ya. Cuma sedikit lebih menguras tenaga dibandingkan ketika memotong bambu ya, karena kayu ini lebih keras ya. Ini kebetulan kayu jati, tapi masih bisa memotong dan masih oke. Kemudian ini kita coba ke kelapa ya. Biasanya kalau mengupas kelapa kita kadang-kadang malas, kita kadang-kadang ingin langsung mengambil kelapanya. Bisa kita langsung potong saja, siapa tahu bisa. Dan ternyata ini macet ya, karena terjepit oleh sabutnya ya. Jadi menurut saya ini nggak bisa, nggak berhasil. Saya sudah coba 2 kali, ternyata macet karena terjepit oleh serabutnya ya. Untuk kelapa gagal. Kemudian ini yang ekstrim, biasanya para pekerja lapangan yang merangkai pasang ternit dan sebagainya, kita akan memotong holo. Ini kebetulan holo segi 4 ya. Ini saya coba, tidak bisa ya, dan gergajinya lari-lari. Memang ini anjurannya memang bukan untuk besi, tetapi untuk benda-benda lainnya ya, seperti benda plastik, kayu atau bambu. Tapi overall ini cukup bagus ya, cukup serbaguna, dan bentuknya cukup praktis, cukup fleksibel, bisa dibawa kemana-mana, dan cukup aman ketika dibawa traveling karena ini bisa dilipat dan aman. Dan ini cukup murah harganya, saya beli sekitar 30.000. Ini saya pilih yang harganya murah karena saya ingin tahu kualitas. Kalau murah ya, kualitas murah tuh seperti apa. Dan ini merek Daily ya, kebetulan ini saya pilih merek Daily. Banyak juga merek-merek yang lain yang harganya kisaran sama, ada juga yang lebih mahal. Tapi untuk review Daily saya cukupkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.